Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaharuddin SAG MPD ingin berbagi topik perencanaan pembelajaran, subtopik merumuskan tujuan pembelajaran. Proses berpikir perencanaan pembelajaran, memahami capaian pembelajaran, merumuskan tujuan pembelajaran, menyusun alur tujuan pembelajaran dari tujuan pembelajaran, dan merancang pembelajaran. Pada tahapan merumuskan tujuan pembelajaran, kita menurunkan capaian pembelajaran menjadi tujuan pembelajaran. Namun sebelum kita merumuskan tujuan pembelajaran, mari kita pahami dulu tentang capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran adalah kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Komponen capaian pembelajaran yang pertama adalah kompetensi, kedua lingkup materi atau konten atau konsep utama. Contoh capaian pembelajaran pada SMA, MA, SMK, MAK, program paket C Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti sesuai SK BSKAP nomor 032 tahun 2024. Capaian pembelajaran akhir fase E. Pada akhir fase E, peserta didik mampu memahami beberapa ayat Al-Quran dan hadis, beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman, manfaat menghindari penyakit hati, sumber hukum Islam, dan sejarah Islam di Indonesia. Pada kata yang berwarna merah, yaitu memahami, itu merupakan kompetensi. Sedangkan kata yang berwarna biru itu merupakan lingkup materi atau konten atau konsep utama. Untuk mencapai capaian pembelajaran akhir fase, maka diturunkan menjadi capaian pembelajaran berdasarkan elemen akhir fase. Kita contohkan pada capaian pembelajaran berdasarkan elemen akhir fase E. Elemen Al-Quran hadis, capaian pembelajaran peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas, dan zina. Elemen akidah, peserta didik memahami beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman. Elemen akhlak, peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit hati. Elemen fikih, peserta didik memahami sumber hukum Islam dan pentingnya menjaga 5 prinsip dasar hukum Islam atau Al-Kulliyah Al-Khamsah. Elemen sejarah peradaban Islam, peserta didik memahami sejarah masuknya Islam ke Indonesia dan peran tokoh ulama dalam penyebarannya. Nah, sekarang kita akan merumuskan tujuan pembelajaran.
Pada tahapan ini, kita akan merancang tujuan pembelajaran yang lebih operasional dan konkret. Yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, karakteristik mata pelajaran, konsep atau topik yang dipelajari, karakteristik peserta didik, konteks lingkungan pembelajaran. Komponen tujuan pembelajaran ada 2. Pertama, kompetensi. Kedua, ruang lingkup materi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan atau keterampilan yang perlu ditunjukkan atau didemonstrasikan oleh peserta didik. Pertanyaan untuk menentukan kompetensi secara konkret, kemampuan apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Tahapan berpikir apa yang perlu peserta didik tunjukkan? Apa itu ruang lingkup materi? Ruang lingkup materi adalah konten dan konsep utama yang harus dipahami pada akhir satu unit kegiatan. Menentukan kedalaman materi. Contoh, kedalaman materi pada fase E, maka kita perlu untuk melihat kedalaman materi pada fase sebelum dan sesudahnya. Pada fase sebelumnya yaitu fase D dan fase sesudahnya yaitu fase F. Pertanyaan menentukan ruang lingkup materi. Hal apa saja yang perlu dipelajari peserta didik dari suatu konsep besar yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran? Apakah lingkungan sekitar dan kehidupan peserta didik dapat digunakan sebagai konteks untuk mempelajari konten dalam capaian pembelajaran? Hal yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, bahwa tujuan pembelajaran adalah tujuan pembelajaran lebih umum, bukan tujuan pembelajaran harian. Tujuan instruksional umum, bukan tujuan instruksional khusus. Hal yang juga perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan pembelajaran, kita bisa menggali dari kata kunci dalam capaian pembelajaran. Juga hal yang perlu diperhatikan dalam perumusan tujuan pembelajaran. Dalam perumusan tujuan pembelajaran dapat menggunakan pendekatan teori seperti taksonomi Bloom, domain kognitif yang telah direvisi oleh Anderson dan Kretschmer tahun 2001. Atau pendekatan 6 bentuk pemahaman yang dikembangkan oleh Tighe dan Wiggins tahun 2005, yaitu penjelasan, interpretasi, aplikasi, perspektif, empati, dan pengenalan diri atau refleksi diri. Atau bisa juga dengan menggunakan 6 tingkat taksonomi Marzano tahun 2000. Tingkat pertama, mengenali dan mengingat kembali.
Tingkat kedua, pemahaman. Tingkat ketiga, analisis. Tingkat keempat, pemanfaatan pengetahuan. Tingkat kelima, metakognisi. Tingkat keenam, sistem diri. 3 cara merumuskan tujuan pembelajaran. Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Alternatif 3, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Alternatif 1, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan capaian pembelajaran. Contoh, elemen Al-Quran hadis, capaian pembelajaran, peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah larangan pergaulan bebas dan zina. Alternatif kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada capaian pembelajaran. Contoh, elemen Al-Quran hadis. Peserta didik memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas, dan zina. Kompetensi, memahami. Ruang lingkup, materi, ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah larangan pergaulan bebas dan zina. Tujuan pembelajaran, memahami ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan, larangan pergaulan bebas, dan zina. Alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen capaian pembelajaran. Contoh, capaian pembelajaran, elemen akidah, peserta didik memahami beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman, keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. Elemen akhlak, peserta didik memahami manfaat menghindari penyakit sosial, memahami adab bermasyarakat, dan etika digital dalam Islam. Tujuan pembelajaran pertama, memahami beberapa cabang iman atau syu'ab al-iman. 2, memahami keterkaitan antara iman, Islam, dan ihsan. 3, memahami manfaat menghindari penyakit sosial. 4, memahami adab bermasyarakat dan etika digital sebagai interpretasi iman, Islam, dan ihsan. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.